Halo guys, di video kali ini kita akan bahas sedikit terkait soal untuk ujian CA. Ini diambil dari soal CA yang versi IAI. Nah, kita langsung masuk ke soal pertama. Soal pertama itu terkait dengan apakah perubahan signifikan dari berkembangnya Enterprise Resource Planning yang merupakan perbedaan penting dari sistem informasi sebelumnya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Karena Em, kita harus tahu kalau ERP itu kan bagian dari proses integrasi, tapi lebih tepatnya adalah integrasi proses bisnisnya. Yang misalkan sebelumnya tuh ada bagian accounting, bagian sales, bagian human capital, bagian produksi. Itu mereka mungkin sebelumnya masih terpisah-pisah. Tapi dengan ada ERP, dia jadi satu kesatuan integrasi proses bisnis di mana data dari penjualan, data dari marketing, dari produksi itu mungkin bisa 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 apa ya diperoleh atau didapatkan oleh bagian accounting dan sebaliknya. Jadi jawaban benar adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bentuk komunikasi internet yang dengan kerangka sama, waktunya sama, tapi tempatnya beda adalah, nah kita lihat nih, kalau yang A itu email. Kalau email artinya email itu kan dia nggak real time, beda bisa beda waktu, bisa beda waktu, tapi mungkin dia beda tempat. Nah, kalau teleconference ini bisa ya, masih bisa. Dia waktunya sama, bedanya tempat. Misalkan orang lagi Zoom, jadi waktunya sama, tapi beda tempatnya yang beda. Nah, instant manager ini dia bisa bisa dua sih dia, eh, tempatnya pasti beda, tapi waktunya tuh bisa sama, bisa beda. Nah, kalau voice over ini dia bisa aja waktunya sama dan tempatnya beda, tapi tidak sekompleks video teleconference ya. Kalau video teleconference itu nggak hanya voice tapi juga visual. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, terus yang nomor 3 adalah apa atribut informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan daya prediksi, pembuatan keputusan atau memperbaiki keputusan yang sudah dibuat. Nah, jawaban yang benar adalah relevan. Ya, kita lihat di handoutnya, di teorinya. Ya, jadi relevan ini dia termasuk ke mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, dan diterapkan, dapat membantu, dapat diterapkan intinya. Ya, dia relevan. Nanti ada yang namanya lengkap. Kalau lengkap itu dia intinya aspek-aspek yang ada di aktivitas itu dia tidak hilang sehingga cakupannya itu bisa luas. Terus yang kemudian ada objektif ya tadi ya. Ada apa aja tadi ya? Ada terpercaya sama tepat waktu ya. Terpercaya itu harusnya reliable nggak ya? Nah, oh sih, reputable. Jadi kalau terpercaya itu dia dianggap benar dan kredibel karena berasal dari sumber yang intinya sumber-sumber yang valid. Kemudian ada yang namanya timely atau tepat waktu. Jadi dia kapanpun misalkan orang kapanpun orang membutuhkan, terutama yang menjabat sebagai decision uh, maker itu dia bisa segera mengambil keputusan. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Apa kelebihan dibentuknya pusat mitigasi bencana? Yang A itu kurang tepat, dia nggak selalunya murah. Yang B, dia masa pemulihannya setelah bencana relatif singkat, ini bisa. Yang C, perusahaan dapat mengendalikan semua fungsi, ini masih belum tepat. Yang D, tidak ada kelebihan yang terbentuk, ini enggak. Jadi yang tepat adalah B. Ya. Mitigasi bencana kan bukan hanya untuk mencegah, tapi ketika memang sudah terjadi, nah apa yang harus dilakukan? Tuh. Dan ini dengan ada mitigasi bencana, paskanya itu, pasca bencana itu akan bisa diupayakan atau memang ditargetkan itu bisa lebih cepat. Nah, manakah yang paling cocok untuk mendeteksi adanya akses ilegal terhadap sistem? Nah, yang benar adalah yang A. Kalau kita lihat di bukunya, itu lognya
Coba ya. Nah, log analysis ini dia bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau aktivitas yang tidak 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 sah gitu ya. Nah, jadi yang benar adalah A. Kenapa bukan enkripsi? Enkripsi itu untuk melindungi data. Kalau misalnya kita ngirim sesuatu ke internet atau melalui jaring internet, dipastikan data yang kita kirim itu nggak bocor. Sehingga itu nanti akan dilakukan enkripsi data. Yang C tidak, yang D pun tidak. Nah, kita ini nomor 6. Salah satu faktor yang mengertikan risiko ketika menelan risiko adalah yang benar adalah filosofi manajemen. Ya, jadi filosofi manajemen ini masuk nanti ketika em, bagaimana manajemen itu menilai sebuah risiko atau nanti ada kaitannya dengan risk appetite-nya, selera risikonya. Jadi risikonya itu mau seberapa besar sih gitu. Nah, itu akan ada di filosofi manajemen. Kemudian nomor 7, dalam desain general ledger, kondisi saldo buku pembantu serta saldo buku besar harus sama setiap saat adalah bentuk implementasi otorisasi enggak? Otorisasi itu terkait dengan kalau misalkan orang untuk mengotorisasi atau punya hak ya untuk mengakses pembukuan, untuk melakukan transaksi ke bank, misalkan itu otorisasi. Terus praktik manajemen tidak, ini enggak spesifik tentang ini, hanya lebih ke praktik manajemennya. Kemudian dokumentasi tidak, karena tidak ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang harus sesuai standar. Yang benar adalah A, karena kan catatan-catatan buku besar itu pasti mengandung aset, mengandung segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Nomor 8, apa hubungannya antara siklus akuntansi dengan bagian atau departemen di dalam perusahaan? Nah, jawabannya yang benar adalah A. Jadi, siklus akuntansi itu nggak harus jadi suatu bagian, tapi suatu bagian biasanya mewakili suatu siklus. Misalkan contoh, ada bagian penjualan atau bagian marketing atau bagian ya marketing penjualan dan sebagainya, itu termasuk ke siklus revenue cycle, di mana revenue cycle ini nanti akan menjadi salah satu menjadi bagian dari siklus akuntansi. Atau contohnya production ya, bagian produksi dia memproduksi production cycle. Nah, dia ngeproduksi, nanti produksi juga akan jadi bagian dari siklus akuntansi. Nomor 9, dalam sistem penagihan, dokumen yang meringkas semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu menunjukkan jumlah yang terutang disebut. Kalau menunjukkan jumlah terutang dan ringkas, ini ada kata-kata ringkas, berarti dia masuk ke dokumen penagihan. Kalau laporan bulanan itu biasanya jarang ya, dan dia transaksinya juga nggak cuman jumlah terutang banyak gitu ya. Bulanan tahunan juga sama. Faktur bulanan itu hanya untuk satu jenis transaksi. Nah, nomor 10, pemisahan individu menulis atau memodifikasi program siklus penghasilan dengan individu yang mengoperasikan sistem siklus penghasilan adalah bentuk implementasi. Jadi, memodifikasi siklus penghasilan dengan individu mengoperasikan pemisahan fungsi individu. Jadi, ini kayak apa segregation of duty ya. Jadi, pemisahan tanggung jawab ini termasuk ke implement apa? Bentuknya apa? Pengendalian, otorisasi enggak. Otorisasi itu em, otorisasi itu ini jadi berkaitan dengan siapa yang boleh menyetujui transaksi. Ini enggak ada akses juga. Ini akses dia bukan pemisahan fungsi, dokumentasi juga dia pasti bukan. Nah, yang benar adalah organisasi. Kalau organisasi kan ini mencakup apa? Struktur ya, struktur organisasi. Nanti oh si bagian kasir itu nggak boleh jadi bagian accounting, nggak boleh merangkap. Nah, oke. Nah, untuk latihan soal 11 sampai dengan ini banyak. Latihan soalnya mungkin ada kurang lebih 60-an atau lebih, termasuk esai. Nanti itu akan aku upload di Linkit ya. Nanti bisa bagi teman-teman yang tertarik untuk
Untuk check out itu ada nanti di kolom deskripsi. Ya, nanti tinggal pilih mata kuliah yang sesuai, yang pengen atau yang nanti akan diujikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti untuk lengkapnya, videonya akan kita upload di LinkedIn. Terima kasih.